Sirkuit ekonomi. Gitu. Oke, ini tadi Bapak mengungkap ada 127.000 koperasi dengan 30 juta anggota dan mengelola sekitar 600 triliun dana gitu. Kurang lebih ya. Ini satu angka yang kita dapatkan sebagai gambaran dari proses apa namanya katakanlah pendataan yang kita lakukan gitu ya. Oke, ini angka besar, Pak. Angka Ini besar. pekerjaan besar ini. Apakah dari yang sudah Bapak kerjakan dengan data ini ada sesuatu lagi yang mau diterobos untuk ke depan, Pak? Ya, kita masih memerlukan adanya sebuah undang-undang perkoperasian yang sehat, yang kuat. Kan Undang-undang sudah ada perkoperasian yang kuat. Halo sahabat TMI Podcast, hari ini kita bicara tentang koperasi. Untuk membicarakan koperasi ini, di studio kita ada Bapak yang sangat kompeten bicara tentang koperasi. Beliau adalah Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Ahmad Jabadi. Halo Pak, salam sehat Pak. Sehat selalu. Terima kasih Pak sudah hadir di studio. Sama-sama. Baik Pak, kita mau kasih tahu ini kepada generasi muda bangsa kita ini, bahwa sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 33 mengamanatkan bahwa sistem perekonomian yang paling pas untuk Indonesia adalah koperasi. Nah, pertanyaan pertama saya Pak Jabadi, apakah amanat Undang-Undang Dasar itu bahwa koperasi itu sebagai soko guru perekonomian nasional masih eksis atau bergeser seperti apa Pak Jabadi? Terima kasih Bang Jai ini. Ya, kalau saya melihat realitasnya di lapangan begitu ya, sebenarnya pertumbuhan koperasi relatif masih mendapat tempat dan bahkan terus berkembang di tengah masyarakat. Kalau secara statistik kelembagaannya saja misalnya, saat ini ada lebih dari 127.000 koperasi. 127.000 koperasi aktif seluruh Indonesia. Dengan jumlah anggota lebih kurang hampir mencapai 30 juta. Ini sebuah angka yang menurut saya tidak kecil. Dengan aset yang dikelola, saya kira tidak kurang dari sekitar sampai mencapai 500-600 triliun. 600 triliun. Ini kan sebuah angka yang saya kira masih sangat cukup signifikan. Betul. Untuk menunjukkan bahwa koperasi masih dirasakan keberadaannya di tengah masyarakat. Masih punya peran. Dan bahkan kalau kita lihat lagi statistik, UMKM kita yang notabene adalah menjadi pelaku utama di tanah air kita dengan 99,99% sebagai pelaku usaha, unit usaha yang ada di negeri kita tercinta ini. Ini kan akses pembiayaan secara formal yang saat ini dapat dinikmati, dirasakan oleh para pelaku UMKM kita baru sekitar 19,8% kurang lebih. Dan itu artinya dari sekitar 60 juta UMKM yang sebagian besar usaha mikro, ini mereka belum terlayani aspek pembiayaannya di sektor keuangan formal seperti perbankan. Dari mana mereka memperoleh dukungan pembiayaan itu? Kalau lihat jumlah anggota koperasi yang tercatat hampir 30 juta, sekarang sekitar 28 sampai 30 juta misalnya. Inilah yang sebagian besar kebutuhan dari 28 sampai 30 juta ini adalah kebutuhan pembiayaannya itu diperoleh
atau difasilitasi melalui koperasi. Ditopang koperasi. Ditopang oleh koperasi. Sehingga bahkan pada daerah-daerah, beberapa daerah seperti Kalimantan Barat, kemudian di Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya, dan berbagai daerah lainnya, ya, ini tercatat memiliki koperasi-koperasi yang sangat signifikan keberadaannya di wilayahnya masing-masing. Seperti halnya di NTT misalnya, Nusa Tenggara Timur. Ya, saya mencatat tidak kurang dari 5 sampai 7 koperasi yang sudah asetnya di atas 1 triliun. Per satu koperasi atau gabungan? Satu koperasi. Satu koperasi. Satu koperasi pintu air di Maumere 1,6 triliun asetnya. Dia ini koperasi di Obormas juga begitu, 1,2 triliun asetnya. Itu di Maumere saja. Di Maumere saja ada 2 koperasi yang asetnya sudah di atas 1 triliun. Pintu air 1,6, Obormas 1,2. Di Ngada koperasi Sangosai itu 1,5 triliun. 1,5. Di Ngada, Kabupaten Ngada. NTT juga. NTT juga. Ya. Kalau kita sebut misalnya di luar itu Kalimantan Barat. Ya. Lantang Tibu itu punya 3,9 triliun saat ini. 9 triliun. Kemudian Pancur Kasih sudah 3 triliunan. Sebagian masih di usaha simpan pinjam, memang menonjolnya. Tetapi beberapa di antaranya seperti Kelingkumang, kemudian Obormas dan Pintu Air, mereka sudah melakukan spin-off, yaitu dengan mengembangkan sektor-sektor usaha yang masuk dalam kategori sektor real. Katakan misalnya di Pintu Air, dia sudah mengembangkan usaha di sektor garam, kemudian minyak goreng kelapa, kemudian peternakan, dan bahkan sampai retail modern. Di Maumere ini salah satu supermarket modern itu dimiliki oleh Pintu Air misalnya begitu. Kelingkumang bahkan telah bertransformasi menjadi sebuah holding dalam bentuk badan hukum koperasi. Saat ini Kelingkumang dengan aset sekitar 2,7 triliun, ini dari 1 koperasi telah bertransformasi menjadi 4 koperasi. Koperasi produsen, koperasi retail, kemudian koperasi jasa perhotelan. Di samping tentu kemudian koperasi simpan pinjam. Sehingga mereka sudah menjadi sebuah grup perusahaan dalam badan hukum koperasi. Jadi holding, ya. Tidak jauh dari Jakarta juga, di Jabodetabek ini cukup banyak koperasi-koperasi yang juga memiliki bisnis yang cukup besar. Benteng Mikro Indonesia saat ini sudah bergerak tumbuh sekitar 1,3 triliun dengan anggota umumnya grassroots, dengan mereka mengalami keterbatasan akses sumber daya ekonomi dengan pendapatan rata-rata berkisar 1 sampai 2 juta. Tapi mereka berhimpun dalam jumlah yang besar, 300 ribuan lebih. Yang kemudian 270 ribu orang anggota. Ya. Dengan segala keterbatasannya mereka bergabung mengkonsolidasi dalam satu koperasi yang kemudian mereka mengembangkan bisnis dari, oleh, dan untuk anggotanya sendiri. Sehingga terjadi sebuah closed loop economy, di mana artinya sebuah proses sirkuit ekonomi terjadi, produksi oleh anggota, dinikmati oleh anggota, ya, kemudian kemanfaatan keuntungannya kembali kepada anggota. Berarti sudah ada laporan keuangan, ada rapat anggota pasti, ya, dan mereka dan koperasi saat ini memang wajib untuk akuntabilitasnya dan transparansinya ini harus dapat ditunjukkan dengan baik.
Karena semua koperasi dalam skala yang relatif besar tadi, bahkan dalam Permenkop kita atur bahwa koperasi dengan omset di atas 2,5 miliar itu sudah wajib untuk diaudit oleh akuntan publik, oleh auditor independen. Sehingga dengan demikian sebenarnya akuntabilitas koperasi ini insya Allah untuk sebagian besar sudah dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Kalau untuk Deputi sendiri Pak, supaya koperasi ini tetap sehat, bahkan berkembang terus, apa yang telah didorong atau dikontribusikan? Saat ini sedang membangun sebuah infrastruktur yang memungkinkan koperasi ini akan terus berkembang dalam suatu katakanlah ekosistem yang kondusif gitu ya. Salah satu yang sudah dikeluarkan sebagai sebuah panduan regulasi bagi pengembangan koperasi saat ini dan ke depan adalah lahirnya Permenkop, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2020 ya, tentang pengawasan koperasi, yang di dalamnya kita pertama membagi koperasi dalam 4 skala klasifikasi usaha. Ya, yang ini benchmarknya tentu kita belajar dari cara perbankan OJK di dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi dan membagi bank dalam 4 kategori, 4 buku 1, 2, 3, dan 4. Di koperasi pun demikian, kita bagi dalam klasifikasi usaha 1, 2, 3, dan 4. Koperasi dalam klasifikasi 1, 2 yang ini didasarkan pada 3 faktor utama, yaitu jumlah anggota, kemudian yang kedua permodalan, yang ketiga aset. Koperasi dalam klasifikasi 1 dan 2 ini pendekatannya lebih pada pendekatan pembinaan. Tapi koperasi yang telah memiliki jumlah anggota minimal 9.000 orang dengan jumlah modal minimal 15 miliar, aset di atas 100 miliar, ya itu yang masuk dalam klasifikasi 3 dan 4. Pendekatan pembinaan dan pengawasannya berbasis risiko. Ini artinya apa? Kepada mereka dipersyaratkan beberapa hal. Satu, mereka harus sudah memiliki satu sistem layanan berbasis digital. Karena dengan demikian mereka harus terhubung dengan sistem pengawasan kita secara online. Oh, jadi sudah ada sistem digitalnya Pak? Ya. Jadi mereka yang tidak acceptable terhadap sistem pengawasan berbasis online ini atau digital ini, mereka tentu tidak kita terapkan, mereka harus di hold dulu, harus memperbaiki sistem katakan IT mereka untuk bisa support terhadap sistem pengawasan berbasis digital ini. Sehingga secara real time terhadap koperasi-koperasi klasifikasi 3 dan 4 ini kita bisa monitor secara baik. Ya, itu satu. Dan kepada koperasi klasifikasi 3 dan 4 ini juga pengurus dan pengawasnya wajib mengikuti fit and proper test dari Kemenkop. Dari Kemenkop. Oh, ada Pak ya? Ya. Ya, ini mulai kita berlakukan. Tahun ini sekarang sejak 2 bulan terakhir ini ya kita efektif, bahkan 3 bulan sejak Januari sebetulnya kita lakukan, di mana koperasi-koperasi dalam klasifikasi 3 dan 4 ini wajib pengurus dan pengawasnya melakukan fit and proper test. Kalau tidak lolos? Nggak lolos harus diganti. Gitu Pak? Harus. Dengan 4 faktor yang kita nilai nanti. Pertama integritas, yang kedua reputasi, yang ketiga kompetensi, yang keempat kemampuan improvisasi sebagai manajemen koperasi. Faktor integritas, kecakapan hukum, dan sekaligus orang yang bersangkutan tidak boleh masuk dalam sebagai orang yang sudah di persona non gratakan di bisnis keuangan. Itu ditunjukkan dengan apa? Dia
memiliki tanda daftar lolos ada sertifikat dari OJK. Oh, dari OJK. Jadi dari OJK. Ya. Ya, jadi kalau dia sudah di blacklist dalam sistem dalam bisnis keuangan, Ya. dia tidak boleh menjadi pengurus koperasi. Oh. Dia tidak boleh menjadi pengawas koperasi. Reputasi, Ya. dia tidak boleh masuk di dalam apa yang disebut sebagai kolektibilitas 4 dan 5. Artinya mereka ada misalnya memiliki kewajiban di bank yang tidak lancar Iya, iya. atau macet. Oke. Mereka yang memiliki kewajiban tidak lancar atau macet itu tidak boleh Tidak boleh. menjadi pengurus koperasi atau pengawas koperasi. Oke. Lalu kemudian kita uji kompetensinya, Iya. pemahaman mereka tentang perkoperasian, pemahaman mereka tentang bisnis yang akan mereka jalankan. Lalu yang terakhir tentang kemampuan improvisasi, ini adalah kita ingin nilai sejauh mana kemampuan dia dalam beradaptasi terhadap perubahan. Sehingga pengalaman dengan pandemi ini jadi mengajarkan kepada kita, ini menjadi satu prasyarat penting juga bagi setiap manajemen di koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam. Ini mereka juga harus memiliki kapasitas dan kemampuan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. 4 hal ini yang kita nilai. Iya, iya. Dan sekarang keseluruhan dari koperasi klasifikasi 3 dan 4 wajib untuk melakukan proses ini. Wajib, Pak. Wajib. Ya? Oke, ini luar biasa nih, Pak. Berarti sebenarnya dari dini sudah ada pembinaan gitu, Pak. Iya. Oke. Kalau untuk sektor pangan, Pak, Iya. bagaimana peran koperasi ini? Ya, kita menyadari bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan sumber daya alamnya, dan tentu kita juga memahami bahwa sektor pertanian masih menjadi lapangan usaha bagi sebagian besar penduduk negeri kita ini. Dan kita melihat banyak potensi sebenarnya yang dapat kita kembangkan lebih jauh agar kemudian mengurangi ketergantungan kita terhadap produk-produk impor dan sekaligus kemudian meningkatkan kemampuan kita untuk meningkatkan ekspor. Nah, dalam hal ini kami menyasar dalam kerangka pengembangan koperasi modern, kita mengembangkan apa yang kita sebut sebagai korporatisasi pangan melalui koperasi. Kami menetapkan setiap tahun, sejak tahun 2021 kemarin, target-target sasaran. Tahun 2021 ada 40 koperasi sektor pangan yang kita kembangkan. Ya, tahun ini kita kembangkan 80 koperasi sektor pangan. 40, tahun ini 80. Ini di sektor pangan. Sektor pangan semua. Jadi artinya pertanian, perkebunan, dan perikanan dan seterusnya. Harapannya adalah begini. Kita tahu bahwa petani-petani kita pada umumnya memiliki skala ekonomi yang terbatas. Ya, rata-rata petani gurem lah istilahnya gitu ya. Sehingga tidak mungkin mereka dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Pada akhirnya mereka pastinya akan tidak mampu untuk bersaing ya di pasar gitu ya. Karenanya lalu perlu keterbatasan ini diatasi melalui konsolidasi para petani ini, sehingga lalu mereka diharapkan memiliki skala ekonomi yang cukup. Dengan peran koperasi sebagai off-taker pertama yang membeli produk petani, tentu kemudian petani dapat lebih fokus dan kemudian lebih bisa meningkatkan kualitas katakanlah produksi hasil panennya. Dengan garansi bahwa akan dibeli hasil panennya. Iya, karena hasilnya akan dibeli oleh koperasi. Dengan cara ini kita bisa mengundang lembaga keuangan formal seperti bank gitu, ya, melalui program KUR dan sebagainya, ya, untuk membiayai di on farm kepada petaninya. Petani ya bisa mendapatkan ya KUR kredit usaha rakyat
sesuai dengan kebutuhan, ya. Dan bank tentunya yang menyalurkan pembiayaan kepada koperasi kepada petani tidak risau lagi, karena setiap panen dari petani debiturnya ini langsung diserap oleh koperasi. Oh, koperasi, ya. Tentu ini menjadi sebuah ekosistem yang baik, ya, yang pada gilirannya menimbulkan kepercayaan para pihak, termasuk dari perbankannya itu sendiri. Nah, untuk koperasi berperan seperti ini sebagai off-taker, ya, Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB kita fasilitasi pembiayaan bagi kebutuhan koperasi ini sebagai off-taker dengan 2 skema. Satu, modal kerja untuk membeli produk hasil produksi petani. Yang kedua, skema kedua untuk investasi. Packing house dan alat-alat produksi yang diperlukan, untuk investasi, untuk menjadikan produksi petani ini dapat distandarisasi sesuai dengan permintaan pasar. Termasuk pengemasannya. Atau pengemasannya, packagingnya dan seterusnya. Dan pilihan pada komoditi ini, pisang contohnya, ini memang tentu diawali dengan adanya kepastian pasarnya itu sendiri. Nah, dalam ini off-taker akhir kita awali, kita kawinkan koperasi dengan off-taker akhir. Untuk kasus Tanggamus dan dalam kasus komoditi pisang ini, kita bermitra, koperasinya bermitra kita kawinkan dengan GGP, Great Giant Pineapple. Dia menyerap, dan hasilnya adalah sejak tahun yang lalu dan kemudian berkembang sejak Januari tahun 2022, setiap minggu sampai hari ini, Koperasi Tani Hijau Makmur itu melalui GGP mengirim minimal 1 kontainer ke Singapura per minggu. Sehingga ini memberikan pendapatan yang sangat bagus bagi petani. Nah, pola ini ialah yang kita replikasi kemarin di Bener Meriah, ya, untuk pisang Aceh. Kemudian di Ponorogo yang peluncurannya diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden pada bulan yang lalu di Ponorogo, ya. Dan kita juga telah mengembangkan di Sukabumi, kerjasama dengan Kementerian ATR dan Agraria dalam pemanfaatan lahan Pronal, semacam Pronalnya dulu, ya. Di Sukabumi kita sudah lakukan itu, di Ponorogo dan Bener Meriah, dan tahap berikutnya kita sedang garap Garut, ya, untuk pisang ini. Kita juga sedang mengembangkan, ya, kopi. Kopi juga. Ya, kopi. Karena kopi juga menjadi sebuah komoditas unggulan yang banyak melibatkan petani di Indonesia, dengan kita bangun ekosistem yang sama, ya, dalam pola closed loop ekonomi atau circular ekonomi seperti ini. Kami juga sedang ini yang menarik menurut saya sebagai sebuah opsi penting untuk kita mengurangi ekspor dengan meningkatkan, dengan mencari alternatif bagi bahan baku tahu tempe, yaitu kacang koro. Kacang koro pedang. Pengganti kedelai. Pengganti kedelai. Yang terus diimpor. Yang kita 90% kan impor, ya. 90% impor. Sementara kita punya potensi sebagai substitusi yang dapat kita kembangkan dalam bentuk kacang koro pedang, yang sekarang pilotingnya kita kembangkan utamanya di Sumedang dengan 100 hektar, dan ada di Lampung 35 hektar, di Wonogiri juga kita kembangkan ada 40 hektar. Ini dalam proses sekarang? Dalam proses sekarang, ongoing. Atau sudah pernah panen? Yang insya Allah panen dalam waktu 3 bulan ke depan, itu di Sumedang. Sumedang. Ya, produksi dari kacang koro ini akan diolah menjadi utamanya bahan baku tahu atau tempe, ya.
Tetapi kacang koro ini juga sangat potensial dikembangkan juga sebagai produk turunan bahan kue, karena bisa dikembangkan dalam bentuk tepung, ya, tepung koro gitu ya, juga pakan ternak juga. Sehingga ini akan menjadi sebuah peluang bagi kita kembangkan sebuah ekosistem yang kita sebut sebagai smart farming. Ya, artinya bahwa pada saat yang sama di lahan perkebunan kacang koro Pedang ini, kita juga bisa di sana beternak sapi atau kambing, domba gitu ya, di mana sebagian dari produksi ini bisa digunakan, dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pakan ternak karena proteinnya yang cukup tinggi. Sisi yang lain, lalu kemudian yang utama kita ingin arahkan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku tempe khususnya. Nah, ini dalam koperasi untuk bahan pangan ini, Pak, peran Deputi Bidang Koperasi itu apakah sampai memberikan modal atau pembinaan saja, seperti apa, Pak? Ya, kita memfasilitasi, memediasi. Kita katakanlah pertama kita memperkuat kelembagaan koperasinya. Ya, memperkuat kelembagaan koperasi dengan suatu proses pendampingan, penempatan expert di koperasinya itu, lalu mengakseskan koperasi pada sumber pembiayaan, terutama melalui LPDB, karena LPDB menjadi bagian unit kerja di satuan kerja di Kementerian Koperasi yang diarahkan sebagai lembaga pembiayaan khusus untuk bagi koperasi. Lalu kemudian memitrakan koperasi dengan optaker atau membuka peluang koperasi untuk masuk ke pasar ya captive gitu ya. Kemudian dari sisi di hulunya para petani ini kita fasilitasi akses kepada pembiayaan perbankan melalui KUR dan pembiayaan lainnya. Sehingga dan tentu kami tidak sendiri. Karena dalam hal proses budidaya misalnya kami tentu bekerja sama kalau di sektor di pertanian, terutama di hortikultura, peternakan dan sebagainya, kami bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Untuk sektor perikanan kami bekerja sama dengan KKP. Ya, karena tentu saja untuk membangun sebuah ekosistem bisnis ini tidak bisa kita sendiri. Tidak bisa kita. Bahkan kemudian kami melibatkan apa yang disebut dengan pentahelix, perguruan tinggi, dunia usaha. Contohnya tadi off-taker, untuk di Pisang, Gerjan Pineapple misalnya, ini adalah sektor swasta besar yang kita coba mitrakan dengan koperasi sehingga koperasi terhubung, sehingga bisnis ini menjadi sebuah value chain, rantai pasok dari hulu ke hilir yang terintegrasi, yang kita kalau Pak Menteri kami sebut, Pak Teten Mas Duki ini sebut sebagai sirkuit ekonomi. Sirkuit ekonomi. Oke, ini tadi Bapak mengungkap ada 127.000 koperasi dengan 30 juta anggota dan mengelola sekitar 600 triliun dana. Kurang lebih ya. Ini satu angka yang kita dapatkan sebagai gambaran dari proses katakanlah pendataan yang kita lakukan gitu ya. Ini angka besar, Pak. Angka besar. Pekerjaan besar ini. Apakah dari yang sudah Bapak kerjakan dengan data ini ada sesuatu lagi yang mau diterobos untuk ke depan, Pak? Ya. Kita masih memerlukan adanya sebuah undang-undang perkoperasian yang sehat, yang kuat. Undang-undang perkoperasian yang kuat. Undang-undang koperasi saat ini ya dirasakan sudah tidak lagi dapat mengakomodasi
perubahan-perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat saat ini. Harus diupdate gitu Pak? Ya, harus direvisi karena Undang-Undang Koperasi saat ini adalah Undang-Undang 25 tahun 92. Iya. Ya, yang sebenarnya sudah pernah direvisi melalui Undang-Undang 17 tahun 2012. Tetapi undang-undang ini dibatalkan oleh MK. Dan MK melalui putusan memerintahkan untuk segera dibentuk undang-undang baru. Dan kita sedang mempersiapkan kembali RUU Perkoperasian yang kita harapkan kemudian dengan RUU ini kita bisa menyiapkan sebuah infrastruktur yang lebih kuat khususnya dari sisi regulasi dan payung hukum bagi pengembangan koperasi ke depan. Beberapa hal penting isu yang saya kira akan kita dorong masuk di Undang-Undang Perkoperasian yang baru ke depan nanti, itu adalah misalnya perlunya diatur atau adanya lembaga penjaminan simpanan anggota koperasi, LPS koperasi. Macam penjamin yang simpanan di bank itu. Iya. Kalau bank punya LPS, saya kira koperasi juga. Iya, supaya equal saya kira sudah seharusnya juga dapat dukungan koperasi memiliki LPS. Oke, ini poin penting ini Pak. Selanjutnya Pak. Yang kedua, penguatan dari sisi pengawasan koperasi. Perlu ada suatu, saya kira badan khusus ya dalam yang melakukan fungsi pengawasan koperasi seperti OJK dalam mengawasi perbankan dan lembaga keuangan lainnya gitu. Nah, karena koperasi memiliki karakteristik tersendiri yang khas gitu, tentu rasanya cukup adil, cukup fair gitu jika kita juga mempersiapkan ada badan khusus dalam pengawasan koperasi sehingga fungsi-fungsi pengawasan menjadi lebih kuat dan efektif. Lalu yang ketiga, pengaturan tentang adanya penerapan sanksi pidana. Ya, karena selama ini undang-undang perkoperasian yang ada tidak mengatur sama sekali tentang adanya sanksi pidana terhadap penyalahgunaan, penyelewengan dan praktek-praktek yang merugikan koperasi, sehingga celah ini lalu dimanfaatkan oleh oknum yang ingin melihat bahwa berkoperasi cukup mudah, berkoperasi memberikan kesempatan atau peluang untuk dapat menghimpun dana masyarakat dan seterusnya, dengan pengawasan yang dianggap saat ini regulasinya tidak kuat, tentu kemudian kita memerlukan satu pengaturan khusus untuk ada penindakan secara lebih tegas bagi praktek-praktek menyimpang yang menggunakan nama koperasi. Isu lain saya kira yang penting juga di dalam RUU Perkoperasian perlunya pengaturan secara lebih lebih kuat tentang apa yang kita sebut sebagai arsitektur pengembangan koperasi ke depan. Perlu diberikan landasan hukum yang kuat yang memayungi atau mengarahkan proses pengembangan pemberdayaan koperasi tidak hanya untuk jangka 5-10 tahun ke depan, tetapi untuk 25 sampai 50 tahun ke depan, sehingga dengan demikian pembangunan koperasi ini dapat dilaksanakan secara sistematik dan berkelanjutan gitu. Baik Pak, ini luar biasa ini. Kira-kira kapan ini Pak targetnya terwujud menjadi? Kalau RUU kami menargetkan untuk draft naskah akademiknya insya Allah akan diselesaikan tahun ini, mudah-mudahan di Oktober kita bisa menyelesaikan naskah akademiknya, dan untuk itu segera nanti kemudian kita teruskan di dalam penyusunan draft pasal-pasal dan batang tubuhnya dalam bentuk draft RUU yang kemudian kita harapkan tahun depan, tahun 2023 sudah mulai dalam pembahasan di tingkat legislatif yang mudah-mudahan
tahun 2023 atau setidak-tidaknya tahun sebelum akhir masa kabinet ini kita sudah memiliki legasi lahirnya undang-undang perkoperasian yang baru. Sudah ketok palu. Ini sifatnya kayaknya urgent ini, Pak. Sangat urgent sekali. Oke. Karena undang-undang koperasi yang ada kan sudah sangat tua ya, tahun 92 soalnya. Oke, ini mudah-mudahan para pemimpin bangsa ini mendengar dan mewujudkan, karena ini kebutuhan yang sangat mendesak untuk koperasi, Pak ya. Amin, mudah-mudahan. Baik. Mohon dukungan MITV, ya, podcast dan seluruh teman-teman jurnalis lainnya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Jabadi. Baik, terima kasih. Sudah membeberkan bagaimana koperasi kita dan perjuangan untuk membuat koperasi ini terus menjadi sokong guru perekonomian nasional. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat selalu.